Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, Marito Ibu Herlianto, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Hari ini merupakan hari kelima saya mengikuti Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021 dengan sistem distance learning. Dan hari ini pula juga kita memasuki agenda kedua yang membahas mengenai aneka. Aneka itu sendiri merupakan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan untuk membahas mengenai itu semua akan kita bahas di sesi berikutnya. Dan untuk kali ini kita hanya menerangkan mengenai judulnya saja, karena besok kita akan ada materi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin. Kita masih di metode pembelajaran distance learning pada agenda 2. Kemarin masih masuk agenda 2 pada judul mengenai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yuk kita masuk ke materi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas di sini merujuk pada individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Dan materi yang ketiga, etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Materi yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction apabila dikaitkan dengan 3 fungsi utama ASN, yaitu sebagai satu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka dalam implementasinya fungsi tersebut sebagai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan hanya sekedar menunjukkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan saja. Materi yang kelima yaitu anti korupsi. Materi yang terakhir ini, kata korup berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya perusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata aslinya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satunya adalah karena dampak yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Sebagai seorang ASN, wajib mengetahui materi pembahasan mengenai anti korupsi sebagai dasar integritas ASN dan moral ASN. Demikian sedikit uraian yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan membahas lagi mengenai materi aneka. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini agar bermanfaat bagi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, Mareto Iko Herlianto, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Hari ini saya akan meneruskan video yang kemarin mengenai nilai-nilai aneka. Yang akan saya bahas kali ini mengenai pelanggaran nilai-nilai aneka. Yang pertama, pelanggaran nilai-nilai akuntabilitas. Contohnya, adanya kecurangan atau fraud yang dilakukan aparatur sipil negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Yang kedua, pelanggaran nilai-nilai nasionalisme. Contohnya, aparatur sipil negara yang tidak netralitas dalam pemilihan umum. Terus yang ketiga, mengenai pelanggaran nilai-nilai etika publik. Contoh, tidak jujur dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Dan yang keempat, mengenai pelanggaran nilai-nilai komitmen mutu. Sebagai contoh, tidak ada perubahan pelayanan walaupun sudah ada inovasi IT dalam proses pelayanan publik. Yang kelima, mengenai pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Sebagai contoh, menerima gratifikasi atau suap atas suatu kebijakan dari individu atau kelompok atau suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai aneka sangat berpengaruh terhadap kredibilitas individu, kelompok, organisasi maupun instansi. Demikian pembahasan mengenai pelanggaran nilai-nilai aneka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.